Perkenalkan, nama saya Devi Ariantama. Di sini saya akan mewawancarai seorang yang memiliki usaha desain grafis dan percetakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Perkenalkan, Bu, saya Devi. Saya dari apa? Kampus Sitikom Bali. Nah, di sini saya ingin, kan Ibu punya usaha nih, usaha apa, Bu? Kayak desain grafis gitu ya? Grafis. Ya, desain grafis. Di sini saya mau wawancarai aja sih, Bu. Ini karena saya dapat pelajaran akuntansi dan di sini saya ingin tahu lah, Ibu mulai mendirikan usaha ini mulai kapan? Dan berapa lama? 4 tahunan lah. 4 tahun. Ini berarti masih baru-baru ini Baru. ya? Terus kenapa gitu Ibu bisa mau lah punya usaha ini? Karena profesi ya, profesi mengerjakan aja. Jadi karena waktunya udah ada gitu ya, ini tempatnya di sini aja apa ada di tempat lain juga gitu? Nggak ada di sini aja. Di sini aja. Terus apa di sini Ibu punya karyawan apa enggak? Karyawan tidak, cuma memang kita kalau pas memang ada pekerjaan ya freelance. Freelance ya, Bu ya? Ya kalau ada yang dikerjakan kan nggak tetap lah Ya, istilahnya. tetap istilahnya. Jadi sebelum punya usaha ini, sebelumnya tuh Ibu udah pernah nyoba usaha lain nggak? Usaha lain nggak, karyawan ya, mungkin jadi karyawan. Oh, Ibu pernah pengalaman gitu ya? Jadi dari pengalaman ya, Ibu kerja di percetakan. Oh, iya. Dari pengalaman. Terus apa kira-kira, kan biasanya dalam sebuah usaha tuh ada kayak untung, ada rugi gitu ya. Apalagi sekarang pada zaman COVID ini, gimana nih, Bu? Untung ya masih ada. Kalau COVID begini, kalau dibilang seperti biasa enggak, dia pasti menurun. Menurun ya, Bu ya? Untung masih ada, ya artinya orang bekerja kan pasti ada. Jadi nilai keuntungan itu tidak seperti hari-hari biasa. Iya. Jadi tetap masih Jalan tapi sedikit. Ya, sedikit. Jadi kan sebelumnya pasti pernah gitu, Bu ya, kendala kayak gagal gitu, salah proses gitu, Pasti ada kayak warna, misalnya warna yang tidak sesuai dengan Iya. kadang sudah di komputer sudah betul, tahu-tahu begitu dicetak warnanya mungkin lebih tua, lebih muda, sehingga Iya. konsumen juga nggak mau terima gitu ya. Ada. Jadi pada dasarnya berarti gini, Bu ya, modal utama ada monitor, ada komputer gitu ya yang Ya, membantu, yang modal awalnya sama berdoa ya, Bu ya, berdoa, niat. berdoa, betul. Itu pasti. Iya. Ya, itu yang pertama dan pertama ya. Ya, Ibu kreatif berarti ya, Bu ya? Kreatif. Karena kan kalau misalnya desain-desain kan kita juga harus telaten, harus kreatif gitu ya, Bu ya. Nah, Ibu udah ada pengalaman, jadi alhamdulillah ya, ini banyak juga ya, Bu ya, ada Al-Quran juga. Al-Quran itu tidak ya, mungkin kalau Al-Quran bukan dari hasil kita, Oh, iya. kita beli ya. Tapi ya ini seperti ini ya, kayak doa ini buku-buku biasanya doa. ada pesanan. Bisa ditunjukkan, Bu, buku doanya barangkali ada. Biasanya sudah diambil ini, Bu. Ini enggak. Yang seperti ini kita masih belum potong kan, ini nanti dipotong dibaca lagi. Oh iya, ini sampulnya gitu ya, Bu ya. Sampul, ya. Ini seperti ini. Tapi ya enggak terus. Yang begini enggak terus. Ini untuk tempat keterampilan batik. Misalnya untuk ya kalau yang begini enggak setiap hari seperti bahan beli Iya, bahan kayak makan enggak. pokok gitu. Enggak Ya. seperti primer sekali ya, Bu ya. Nota-nota begini. Ya. Ini nota laundry ya. Nota laundry ya, Bu ya. Ya, nota laundry. Oh, jadi seperti itu. Iya, seperti ini. Jadi kita kalau pas ada begitu. Oh iya.
permintaan gini? Sering enggak ya, mungkin tergantung kebutuhan. Kalau sering enggak. Yang penting ada Ya, gitu ada ya. saja ya artinya ya ada ya. Untuk begini jelas menutup enggak menurun. Iya, menurun. Ada tapi bisa jalan tapi menurun. Tapi syukurnya tuh kayak ibu ini kan bekerja dari rumah gitu loh ya, diem di rumah gitu kan. Banyak juga kan usaha-usaha yang di sini sekarang kalau di sini kan sepi, tapi alhamdulillah di sini tuh masih jalan gitu. Jalan tapi tidak seperti Iya. biasanya Ya, yang seperti biasa. merosot otomatis terus tapi masih jalan. Siklus usaha ya bu ya. Ya. Iya. Jadi modalnya tadi itu tadi. Terus apa kayak kira-kira apa ya bu ya, kayak penghasilan gini bu, keuntungan bisa nyampe berapa? Keuntungan tergantung permintaan. Iya. Banyak permintaan mungkin lebih tinggi keuntungannya. Bisa Kalau nyampe misalnya berapa? ya dirata-ratakan aja ya, mungkin 4 kalau musim-musim begini. Oh iya. 4, 5 dapat. Ya kalau kadang kayak awal-awal Covid itu merosot Sekali bu ya. hanya 3,5. Ya artinya bisa untuk sehari. Iya. Tergantung permintaan. Kalau pokoknya musim ini yang paling Iya. ya, susah Paling dari awal, susah. paling susah sekali. Tapi kalau usaha dari rumahan masih enak aja sih bu, masih bisa dijalankan. Ya karena kita tidak memikirkan uang kontrak. Iya. Apalagi peralatan juga udah ada. Ya. Modal kan istilahnya modalnya tetap, kalau nggak rusak saja, kalau rusak Iya. ya. Pasti ada kan bu ya hambatan-hambatan. Apa? Kira-kira apa ya bu ya? Kan ibu ini belajar dari pengalaman juga. Kira-kira apa ada kesan gitu? Buat saya lah untuknya bu. Saya kan ini ingin belajar juga dari ibu gimana sih bisa berwirausaha gitu. Jadi prosesnya bagaimana? Pertama semoga berdoa, yang paling utama itu berdoa. Ya, sebab segala sesuatu yang membutuhkan jadi harus berdoa, kemudian kesembuhan, mau belajar, jadi meningkatkan SDM. Segala sesuatu bisa ini kalau SDM-nya bagus, kalau SDM-nya tidak bagus susah juga. Susah ya bu ya? Terus mau berbagi ilmu. Iya. Jadi kalau mau berbagi ilmu, artinya ketika kita perlu untuk membantu pekerjaan kita, orang bisa dan meningkatkan SDM. Iya. Jadi saling menguntungkan ya bu ya. menguntungkan, ya kita perlu, mereka juga bisa. Iya. Itu dah. Kesungguhan, Kesungguhan. sungguh, kemudian mau belajar. Iya. Belajar yang paling itu ya dari pengalaman. Dari pengalaman, karena emang pengalaman itu penting ya bu ya. Kan pernah jadi karyawan, Iya. ternyata jadi kita tidak terus jadi karyawan. Emang Sedikit-sedikit. gini tuh pengusaha sendiri. Nggak apa-apa bilangnya itu karyawan gitu ya. Pasti beda jauh rasanya bu ya jadi Beda, karyawan. kita diatur dengan kita mengatur beda. Iya beda lagi. Sekarang alhamdulillah ya bu ya. Alhamdulillah Masih punya usaha. pas ada. Kalau nggak ada ya sama saja pikir juga kalau pas Iya. nggak ada. Ya. Ini buat apa bu yang itu, yang gulung-gulung? Oh itu untuk baju biasanya, Oh, untuk untuk baju. merek baju. Kalau ini fungsinya beda untuk keterampilan sekarang. Untuk apa? Dipakai ngikat-ngikat kain-kain batik. Oh iya. Ini kita itu ya tangan kedua juga bukan langsung dari Oh, orang. tapi yang benar-benar langsung ibu gini tuh kayak desain grafis Ya, itu tadi, ya. percetakan juga Ya. iya. Oh iya. Ya nggak apa-apa bu ya. Yang penting jalan aja. Nah, gitu. Ya apa gitu ya. Ya udah, maaf ya bu ya, tadi saya juga lupa mau mengganggu juga, maaf. Terima kasih udah sharing gini motivasinya juga, dan semoga juga bermanfaat buat saya nantinya. Terima kasih banyak ya bu ya.
Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan dari hasil wawancara Ibu Didik, si pengusaha percetakan dan desain grafis ini, bahwa kita semua itu bisa untuk memiliki usaha. Seperti Ibu Didik yang dulu adalah seorang karyawan. Dia mempunyai pengalaman, jadi pengalaman itu penting. Jadi dari pengalaman kita bisa belajar. Yang dulu Ibu Didi ini adalah seorang karyawan yang cuman hanya disuruh ini dan itu, dia belajar. Dan kemudian dia berkata kurang lebih 4 tahun dia baru merintis dan mendirikan usahanya sendiri. Dan dia juga tidak dibantu oleh karyawan tetap, dan metode usahanya itu adalah freelance. Jadi modal yang dia gunakan juga modal yang udah ada gitu. Apalagi desain grafis percetakan juga alatnya sudah ada, dan desain grafis juga otomatis hanya monitor, juga ada laptop. Jadi dia bisa manfaatkan waktunya di rumah dengan berwirausaha. Meskipun musim COVID seperti ini, usahanya masih berjalan. Seperti yang Ibu Didik katakan, bahwa dia juga sewajarnya berada dalam siklus bisnis, ya kadang dia untung dan juga kadang dia mengalami kerugian. Juga dia sering dapat komplain dari customer. Apalagi kerugian itu juga bisa terjadi misalkan peralatannya rusak dan dia tidak bisa menjalankan bisnis. Dan keuntungannya juga lumayan dan tidak pasti karena modal yang dia gunakan itu sesuai dengan permintaan si customer. Jadi misalkan modal permintaan customer itu tinggi, modal yang dia giniin juga lumayan gitu, dan untungnya juga lumayan, begitupun sebaliknya. Jadi tergantung si customer, tergantung permintaan. Jadi omset yang Ibu Didik dapatkan tidak selalu tetap dan omsetnya bisa berubah-ubah. Apalagi ini percetakan, ini desain grafis, dan tidak setiap hari atau setiap gini selalu ada pemasukan. Jadi dia selalu bertahap dan intinya terus berjalan dengan baik. Sekian hasil wawancara yang telah saya dapatkan. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya. Terima kasih.